Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dan Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azharanisa dalam kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pertemuan kenegaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura menghasilkan 5 kesepakatan kerjasama. Pertemuan bilateral itu membahas kerjasama pertahanan dan hukum ekonomi, teknologi, energi rendah karbon, ketahanan pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 6 November 2024. PM Wong menjadi pemimpin negara pertama yang diterima dalam upacara resmi kenegaraan oleh Presiden Prabowo setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo menyatakan pertemuan bilateral dengan Singapura menghasilkan 5 sektor kerjasama, mulai dari bidang pertahanan hingga energi baru terbarukan. Kelima sektor itu diantaranya yakni Singapura dan Indonesia berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerjasama pertahanan, Defense Cooperation Agreement termasuk pengaturan wilayah latihan militer. Kedua, Singapura telah menjadi mitra perdagangan dan investor terbesar di Indonesia. Ketiga, terkait teknologi rendah karbon, Indonesia-Singapura membahas kerjasama sedang berjalan termasuk interkoneksi listrik lintas batas, pengembangan bersama untuk hidrogen hijau di Sumatera, dan pembangkit listrik tenaga surya. Keempat, kerjasama terkait transfer teknologi dan pertukaran keahlian di bidang ketahanan pangan, khususnya dalam pertanian perkotaan dan pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate. Dan kelima, mengenai pengembangan sumber daya manusia, Indonesia dan Singapura sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi digitalisasi, dan pertukaran profesional. Kepada Perdana Menteri Lawrence Wong dan seluruh delegasi Singapura, atas diskusi yang intensif dan bermanfaat. Saya yakin hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura akan terus berkembang. Saya sudah menyampaikan saya akan hadir dalam Leaders Retreat tahun depan di Singapura pada waktu dan tempat yang disepakati bersama. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Dalam arahannya, Presiden meminta pemerintah dan seluruh jajaran pusat maupun daerah untuk melakukan efisiensi sehingga anggaran negara dapat dimanfaatkan lebih tepat untuk masyarakat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya seusai pembukaan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menerima banyak laporan terkait potensi negara yang hilang karena pemerintah yang tidak efisien. Untuk itu, Presiden memerintahkan seluruh jajaran pusat maupun daerah untuk melakukan efisiensi anggaran, baik anggaran perjalanan dinas, perjalanan luar negeri, hingga anggaran seremonial lainnya. Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa anggaran negara harus ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, Presiden meminta jajaran pemerintah pusat maupun daerah serta TNI Polri untuk solid dan bersatu dalam mengawal program-program pemerintah sampai kepada rakyat. Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur. Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pemirsa, dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2024, Menko Polhukam Budi Gunawan memaparkan pentingnya stabilitas nasional untuk mendukung program pemerintah. Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin memerintahkan kepada anak buahnya untuk tidak hanya bekerja pada penindakan kasus, tetapi juga terlibat aktif memperbaiki sistem pada institusi tempat korupsi terjadi. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 pada Kamis 7 November 2024.
Acara yang digelar di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat ini mengambil tema implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Rakornas ini diawali dengan diskusi panel yang mengusung tema kebijakan nasional implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Dalam diskusi ini, Menko Polhukam Budi Gunawan memaparkan pentingnya stabilitas politik dan keamanan untuk menunjang seluruh program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis. Budi mengatakan penghambat utama pertumbuhan ekonomi adalah ketidakstabilan politik dan keamanan, terutama ketidakpastian hukum. Untuk itu, Budi mendorong partisipasi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam berbagai perumusan kebijakan dan membangun institusi yang kuat. Selain itu, berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama perda, menjamin penyediaan layanan publik dan melaporkan dengan data yang benar, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif. Bapak dan Ibu peserta Rakornas sekalian yang saya hormati, menjaga stabilitas itu membutuhkan kerjasama di antara kita semua. Karena tidak akan mungkin kita mampu menangani stabilitas ini hanya salah satu atau hanya dengan satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini memiliki tanggung jawab yang sama, tanggung jawab yang besar untuk memastikan stabilitas di wilayahnya masing-masing tetap terjaga. Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menekankan pada pencegahan dan pemberantasan korupsi. Burhanuddin mengingatkan bawahannya tidak hanya bekerja pada saat penindakan kasus hingga putusan pengadilan. Namun, Jaksa Agung juga memerintahkan anak buahnya untuk terlibat memperbaiki sistem pada institusi tempat korupsi terjadi. Burhanuddin mengingatkan perkara korupsi di tanah air semakin memprihatinkan. Bahkan ia mengingatkan pernyataan yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa ada kebocoran 30% dari total anggaran negara. Ia menegaskan institusi kejaksaan memiliki unsur yang dapat membantu pemerintah melakukan pendampingan termasuk audit hukum. Menurut Burhanuddin, pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Untuk para kajari, hati-hati. Lakukan penindakan dan setelah penindakan berikan mereka perbaikan sistemnya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan kebijakan penghapusan utang UMKM, petani hingga nelayan akan membantu 600.000 keluarga. Hasan Nasbi menegaskan melalui kebijakan penghapusan utang macet akan memberikan peluang hidup baru bagi masyarakat kecil. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan kebijakan penghapusan utang UMKM, petani hingga nelayan akan menyasar hingga 600.000 keluarga atau masyarakat kecil. Penghapusan ini didasarkan karena selama ini para pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, para pelaku UMKM ini juga merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Sebelumnya pada 5 November lalu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan utang macet kepada UMKM di 3 bidang, yakni pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode atau busana, kuliner, industri kreatif, dan lain sebagainya. Kalau menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600.000 orang yang bisa di-cover oleh program ini. Artinya ada 600.000 masyarakat kecil, ada 600.000 keluarga yang akan terbebas dari, kalau dari sisi banknya piutang ya, tapi kalau dari sisi mereka sendiri itu disebut dengan utang, kira-kira begitu. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.